Gadis ini sedang dalam perjalanan ke tempat wawancara. Lalu dia menepi ke pinggir jalan untuk membeli sarapan. Saat dia mentransfer uang, lalu tiba-tiba angin bertiup, menyebabkan kendaraan listrik mininya jatuh di jalan. Tapi tidak berharap itu menjadi kebetulan. Ada mobil mewah datang dan menabraknya. Pria itu juga merasakan mobilnya menabrak gundukan. Tapi dia tidak punya niat untuk berhenti. Maka gadis itu segera berlari keluar untuk memeriksa kendaraannya. Berhentilah. Aku sudah ingat nomor plat mobilnya. Tidak mudah datang ke perusahaan untuk wawancara. Dan ini juga tempat yang selalu dia impikan. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto sebagai souvenir. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria masuk. Jadi gadis itu segera memintanya untuk mengambil gambar untuknya. Tapi dia tidak memperhatikan ekspresi jijiknya karena ocehannya yang tak henti-hentinya. Dan dia bahkan menunjukkan kepadanya cara mengambil gambar yang bagus. Hasilnya ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat. Lalu tidak ada apa-apa di HP. Itu sebabnya dia dengan cepat mengejarnya. Dia juga menunjukkan wajah jijik. Lalu mengkritiknya karena tidak tahu cara memotret. Tetapi pria itu tidak bereaksi sama sekali. Gadis itu mengira dia adalah seorang karyawan di sini. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Linlu. Dia di sini hari ini untuk wawancara juga. Kita akan berteman mulai sekarang. Bukan hanya itu, tetapi dia secara aktif ingin berjabat tangan dengannya. Tetapi pria itu masih tidak memperhatikannya dan langsung masuk ke lift. Ternyata pria itu adalah CEO perusahaan ini. Dan ketika Linlu melangkah keluar dari lift, dia bertemu dengan seorang bibi pembersih. Dan dari apa yang dikatakan bibi petugas kebersihan, dia baru tahu bahwa semua orang di perusahaan telah pergi. Linlu segera merasa sangat menyesal. Karena tidak mudah mendapatkan kesempatan wawancara. Tidak menyangka dia akan kalah seperti itu. Jadi dia menelepon untuk memberitahu sahabatnya segalanya. Tapi tidak menyangka percakapan mereka didengar oleh selebritas hebat Fangge. Ini juga bagus bahwa perusahaan kekurangan orang. Jadi dia membiarkan Linlu mencoba riasannya. Kesempatan yang sangat langka. Linlu tentu saja harus mengambilnya. Dan Fangge juga sangat senang dengan teknik riasannya. Jadi Linlu direkrut secara khusus olehnya. Tapi Linlu masih belum tahu siapa dia. Lalu, menurut apa yang diungkapkan fotografer, dia tahu itu adalah permaisuri PT ini di masa depan. Namun dia bisa direkrut oleh permaisuri sendiri. Ini juga sesuatu yang harus diberi selamat. Jadi dia menceritakan berita ini kepada sahabatnya. Dia bahkan berbicara sendiri dengan kerang dan batu itu. Seperti itu, dia bisa menggantikan ginjal adiknya. Bukan hanya itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras bahwa dia bisa menghasilkan uang. Tetapi tindakannya secara tak terduga mengejutkan presiden yang datang ke sini untuk survei. Jadi dia pergi ke arah Linlu. Dan katakan padanya bagaimana dia bisa begitu berisik, keluar dari sini. Tapi aku sudah berada di laut ini selama 2 tahun. Diam, terlalu berisik. Jadi Linlu ingin melangkah maju untuk berunding dengannya. Tapi tanpa diduga, dia terpeleset. Seluruh tubuh jatuh sepenuhnya ke pangkuan bos. Dalam sekejap, dia membuat wajah jijik. Kemudian dia merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Linlu kemudian buru-buru melompat dari tubuhnya juga. Setelah itu, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang dan dia mengambil sepatunya dan meninggalkan tempat ini. Namun, saat hendak menyeberang jalan, dia melihat mobil yang menabrak kendaraan listrik mininya tadi pagi. Kebetulan sekali. Dan ketika dia melihat tidak ada orang di dalam mobil, dia mengeluarkan buku catatan dan menulis surat promes. Kemudian meletakkannya di mobil. Setelah kembali, presiden mengambil kertas itu dan membacanya. Dikatakan bahwa jika dia memiliki hutang, dia harus membayarnya. Bahkan ada tempat untuk membayar. Jika kamu tidak datang, aku akan memposting hal baik yang kamu lakukan dan plat nomornya secara online. Dan sang CEO, saat menghadapi ancaman seperti itu, tidak peduli sama sekali. Keesokan harinya Linlu datang sangat pagi untuk menemui Huan Zhen. Saat itu, asisten kepala eksekutif tiba-tiba datang mencarinya. Lalu dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan memberikannya kepada Linlu dan berkata, ini adalah uang kompensasi untuk biaya perbaikan mobil yang dikirim presidensi total kepadanya. Presidensi? Presidensi mana ya? Jadi dia menunjukkan kepada Linlu adegan yang terjadi di laut yang dicuri oleh orang lain dan mempostingnya secara online. Linlu juga pergi ke sana dan mengerti segalanya. Jadi orang yang menabrakkan mobilnya adalah atasan tercintanya. Keduanya diam-diam difilmkan oleh orang lain. Bukan hanya itu, CEO juga berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh dirinya. Kali ini benar-benar menyebalkan. Bagaimana dia akan menjelaskan ini? Jadi dia harus berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati dari asistennya. Lihat aku, ada orang tua,
ada yang kecil menunggu aku untuk merawat mereka. Tidak berpikir pekerjaan itu akan datang dan itu hilang. Tapi tanpa diduga, setiap gerakannya dipantau oleh CEO. Skandal Linlu dan CEO. Dengan cepat ditahu oleh Fang Ge. Jadi dia segera pergi ke CEO. Lalu katakan bahwa seseorang pasti sengaja merusak hubungan mereka. Jadi dia menyarankan menggunakan citranya untuk membuat berita tenggelam. CEO baru saja membukanya. Tidak menyangka ada foto Linlu di dalamnya. Fang Ge melihat ini dan menjelaskan bahwa teknik riasan gadis itu lumayan bagus. Aku menjadikannya karyawan Huan Zhen. Perekrutan karyawan untuk perusahaan memiliki penanggung jawab. Satu gambar tidak akan menyelesaikan apapun. Dia bahkan menyalahkan Fang Ge karena melakukannya sendiri. Meskipun mulutnya berkata demikian. Tapi setelah kontak intim dengan Linlu, dia segera memiliki perasaan yang berbeda untuknya juga. Linlu ada di sini, baru saja pergi bekerja. Jadi CEO mau tidak mau memanggilnya ke kamar untuk menemuinya. Tapi Linlu sudah berdiri di sini selama setengah hari. Tetapi bos yang memanggilnya tidak menanggapi sama sekali. Ketika Linlu melihatnya, dia sangat tidak sabar. Karena dia pikir bosnya memanggilnya untuk membalas dendam. Jadi dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan kemudian dengan cepat mengaku kepada bos itu. Aku seharusnya tidak memenangkan wilayah denganmu. Tidak boleh menulis surat ancaman. Seharusnya tidak membuat skandal denganmu. Tetapi CEO masih tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memelototinya. Pada saat Linlu merasa takut. Kemudian dia umum memberinya kontrak. Linlu mengira dia mencoba memecatnya. Tapi pas dia buka, ternyata itu adalah kontrak untuk menjadi agen. Ternyata CEO ingin dia mewakili Huan Zhen. Ekspresi tegang Linlu akhirnya mengendur. Dia bahkan mulai menjadi narsis. Sepertinya aku akan menjadi superstar. Tapi yang paling dia pedulikan adalah berapa banyak remunerasinya. Jadi berapa biaya agensinya? Menurut kamu, berapa nilainya? Jadi Linlu mengangkat kedua tangannya untuk mengatakan 100.000 yuan. Ketika CEO melihat itu, dia langsung setuju. Jadi Linlu segera menandatangani kontrak. Karena kesempatan untuk mendapatkan uang sangat langka, bagaimana dia bisa melewatkannya? Karena dengan begitu dia bisa menyembuhkan adiknya. Tetapi ketika dia senang berbagi ini dengan sahabatnya, maka teman ini tidak hanya merasa tidak bahagia untuknya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Taipan itu. 100.000 itu tidak ada bedanya dengan menjual diri sendiri dengan harga murah. Karena ini adalah kontrak untuk menjadi perwakilan selama 3 tahun. Jadi bagaimana mengatakannya, itu harus bernilai 5 juta yuan. Tapi Linlu tidak marah sama sekali. Karena 10.000 baginya sudah merupakan uang yang sangat besar. Hingga keesokan harinya, dia masih senang pergi bekerja. Tapi dia terbiasa memakai sepatu datar. Jadi dia benar-benar tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Jadi ketika tak ada orang, dia dengan cepat melepas sepatu hak tingginya. Seperti yang diharapkan, manusia dan Dewi hanya dipisahkan oleh satu pasang sepatu hak tinggi. Tetapi pada saat itu, CEO muncul dan berjalan di depannya. Lalu menyuruhnya untuk memperhatikan citranya. Itu sebabnya Linlu buru-buru memakai sepatu hak tingginya. Tapi tidak berharap dia sekali lagi berdiri dengan goyah. Dan sekali lagi terjun ke pangkuan bos. Dan ini juga yang kedua kalinya mereka dekat satu sama lain. Ketika presiden melihat ini, dia tersipu dan jantungnya berdegup kencang dan mendorong Linlu menjauh. Dan Linlu pulang kerja dan mendapat telepon dari rumah sakit. Mereka bilang mereka menemukan ginjal untuk menggantikan adiknya. Ini membuat Linlu sangat bersemangat hingga dia melompat. Tetapi ketika dokter mengatakan bahwa dia harus membayar 50.000 yuan tagihan rumah sakit sekaligus. Kemudian dia tercengang lagi. Jumlah uang yang begitu besar. Di mana dia harus mendapatkannya? Dan karena untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya rumah sakit adiknya. Pada siang hari, dia bekerja sebagai pengirim barang. Pada malam hari, dia pergi ke pub untuk bekerja. Ketika dia membawa anggur ke kamar tamu, dia bahkan dilecehkan oleh pelanggan pria. Memaksanya duduk untuk minum. Tapi dia tidak menyangka mereka semua difoto oleh seseorang. Pada saat yang sama menyebarkan berita ke seluruh jejaring sosial. Nomor 1 hot search milik Linlu. Dan jenderal setelah membaca berita ini. Dia sangat marah sehingga paru-paru dia terasa seperti akan terbang keluar. Tapi tepat saat ini. Lalu ayahnya menelepon lagi untuk mendesaknya bertunangan dengan Fang Ge. Tapi bos pada dasarnya tidak menyukainya. Semakin ayahnya mendesaknya, semakin dia akan melawan. Sementara dia marah. Tiba-tiba Fang Ge masuk lagi dan memberi dia 2 contoh undangan pernikahan untuk dipilih. Tidak usah memilih, aku tidak menggunakannya. Aku sudah punya pacar. Fang Ge tak percaya.
Tapi dia masih ingin kembali untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Linlu di sini masih belum mengetahui situasinya dan masih menghitung tagihan rumah sakit untuk adiknya. Sahabatnya mengatakan bahwa dia bisa pergi dan meminta uang muka kontrak. Dengan begitu, kamu tidak perlu bangun pagi-pagi dan bekerja. Berkat kalimat itulah Linlu terbangun. Jadi karena adik laki-lakinya, dia langsung pergi ke CEO. Lalu berkata dia ingin memajukan kontrak. Akibatnya, dia melemparkan dokumen padanya. Ketika Linlu membukanya, tidak menyangka itu adalah foto dia bekerja di sebuah pub. Kali ini benar-benar malang. Jadi Linlu buru-buru meminta maaf dan menjelaskan situasinya. Tapi CEO sangat marah, jadi intinya dia tidak mau percaya dengan apa yang dia katakan. Bahkan memarahinya, bekerja sebagai perwakilan perusahaan setiap hari. Pada malam hari, dia pergi ke kedai minum untuk melayani pria. Kalau kamu sangat membutuhkan uang itu, maka aku akan memberimu kesempatan untuk menghasilkan uang. Tepat saat aku mencari pacar yang tak bicara cinta. Apakah kamu mau merawatku? Tidak berharap pernyataan itu membuat marah Linlu. Karena dia merasa telah dipermalukan. Tidak peduli seberapa kekurangan uang dia. Dia juga memutuskan untuk tidak menjual tubuhnya. Setelah mendengar ini, sang jenderal segera berdiri untuk melakukan serangan balik. Bukankah kata, merawat tubuh, ini sangat cocok dengan kondisi Nona Lamlu? Dia baru saja selesai berbicara. Lalu Linlu menendang kakinya dan menamparnya. Lalu dia marah dan pergi. Bos di sini bahkan lebih marah. Dan demi mengenal sifat Linlu, dia segera meminta sekretarisnya untuk menyelidiki semua tentang dia. Setelah mengetahui tentang situasi Linlu yang sebenarnya, CEO juga tiba-tiba merasa salah paham dengan Linlu. Dan karena dia belum menerima uang muka dari general manager, Linlu juga hanya harus pergi ke pub untuk bekerja karena enggan. Dan di bawah rekomendasi bos, dia sekali lagi pergi ke ruangan itu untuk menjual alkohol. Seorang pria yang melihatnya cantik dan muda. Dia bilang dia akan membeli anggurnya. Aku akan membeli sebanyak yang kamu bisa minum hari ini. Linlu melihatnya dan berkata dia hanya datang ke sini untuk menjual alkohol. Tapi dia tidak bisa minumnya. Ikuti terus Univir Review Film untuk menonton film menarik lainnya dan jangan lupa subscribe.